Halo semua, kembali lagi bersama Yen di sini. Nah, hari ini saya mau berbagi resep ya dengan kalian semua cara membuat empek-empek. Tapi kali ini empek-empeknya bukan dari ikan tenggiri, tapi dari ikan dori. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya itu mendapat kiriman ikan dori. Nah, temen yang membagikan ikan dori ini ingin ya supaya saya bisa mengolah ikan dori itu dibuat apa. Karena selama ini orang kan kebanyakan tahunya ikan dori digoreng gitu aja ya. Nah, kali ini saya coba otak-atik sendiri ya resepnya ya. Tentu saja empek-empek ikan tenggiri maupun ikan dori punya tekstur yang berbeda ya. Kalau tenggiri seperti kita tahu dagingnya kenyal, biasa untuk siomay, bakso ya. Nah, sedangkan ikan dori itu kan teksturnya lembut. Nah, bagaimana kita menyiasatinya supaya bisa menjadi empek-empek yang menurut saya enak juga ya. Nah, tonton terus ya videonya. Nah, sekarang tanpa berlama-lama kita langsung saja yuk lihat bahan-bahan dan cara membuatnya. Untuk bahan empek-empeknya sini karena saya masih punya stok dori. Kemarin kan baru saya masak separuh ya, kalau kalian lihat video saya yang dori acar kuning itu. Jadi ini saya mau buat lagi untuk saya coba untuk buat empek-empek ya. Dan saya jujur baru pertama kali ini membuat empek-empek pakai ikan dori ya. Nah, ini ada 300 gram ikan dori yang sudah di fillet seperti ini ya. Kemudian telur nanti untuk isi kapal selam ya, kita pakai 2 dulu, nanti kalau kurang gampang kita tambah ya. Kemudian ada tepung tapioka, saya pakai 1:1 dulu yang saya siapkan ya. Jadi ikan dori 300, tepung tapiokanya 300, nanti kita lihat dulu bisa kurang bisa lebih ya. Kemudian ada garam, lada, kemudian penyedap, kaldu jamur boleh, pakai MSG juga boleh ya. Nah, tapi karena ini ikan dori, saya mau buat biangnya ya. Nah, dari air biasa ini saya sediakan 350 ya, ini 350 ml. Kemudian tepung terigu 50 gram. Kemudian ini ada bawang putih. Kalau kalian nggak mau bawang putih boleh di skip karena ada banyak empek-empek yang sebenarnya nggak pakai bawang putih ya. Tapi karena saya suka ya untuk mengurangi rasa amis juga, saya pakai bawang putih. Kemudian ini ada gula sedikit aja ya, sekitar 1 sendok teh, tapi juga nggak penuh. Kemudian ada lada, garam, dan juga penyedap ya. Nah, ini mau kita masak dulu ya teman-teman. Kita campur terigu dan airnya ya. Aduk rata dulu supaya nggak bergumpal. Kemudian kita masukkan bumbu-bumbunya ya. Nah, setelah rata tidak bergumpal, kita masak di atas kompor ya, apinya kecil aja ya. Kita masak, kita ini pakai api sedang dulu nggak apa-apa ya. Nanti kalau sudah mulai mendidih kita kecilkan api ya, biar tidak terlalu lama ya. Nah, sampai seperti ini ya kekentalannya ya, halus licin, kemudian warnanya juga gilap ya. Nah, ini kita biarkan dulu. Sementara itu kita mau blender ikan dorinya ya. Kemudian ini mau sekalian saya bumbui ya teman-teman. Tadi kan bumbunya masih sedikit ya di biangnya ya, tapi ya sedikit aja. Kita pakai setengah sendok teh lada, setengah sendok teh garam gitu ya. Kemudian penyedapnya juga setengah sendok teh gitu ya. Nah, ini kita mau blender. Nah, ini sudah selesai ya blendernya. Nah, ini sudah. Sekarang kita campur dengan bahan biangnya ya.
Karena ini pakai bawang putih, jadi baunya harum ya teman-teman. Tapi kalau kalian mau nggak pakai bawang putih juga nggak apa-apa ya, semua tergantung selera ya. Yang makan kan juga kita sendiri ya. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita mulai ngoleni ya. Terserah kalau kalian mau pakai kaos tangan, kalau kalian bisa mau pakai kaos tangan terserah, tapi saya mau pakai tangan aja ya. Pastikan tangannya sudah cuci bersih. Ini saya sudah cuci bersih, sudah pakai sabun ya teman-teman. Jangan khawatir. Kita masukkan tapiokanya sedikit-sedikit ya, jangan langsung ya. Sebenarnya kalau mengulen itu paling enak memang pakai tangan ya teman-teman, karena ini apa, kita tuh bisa tahu ya kira-kira kekenyalannya seberapa, tepung yang kita butuhkan itu seberapa ya. Kalau pakai sarung tangan itu kurang peka ya menurut saya ya. Nah ini kita uleni pelan-pelan ya, nggak usah sampai terlalu apa ngoyo ya, gini aja. Yang penting dia bisa menyatu, bisa dibentuk ya. Nah ini sudah cukup, tadi saya tambahkan sekitar 50 gram lagi ya, jadi 350, tapi nanti kalian sesuaikan aja, yang penting udah bisa dibentuk ya. Kalau soal bentuk terserah ya, kalian mau buat lenjer atau kapal selam boleh ya. Kemudian untuk besar kecilnya juga sesuaikan saja dengan kalian ya, mau mini atau mau besar-besar terserah ya. Kalau saya tuh sukanya yang kecil-kecil seperti ini ya. Kalau mau ditimbang boleh ya, tapi saya enggak lah ya. Kalau untuk jualan ya sebaiknya ditimbang, jadi bisa rata ya besar kecilnya ya. Karena ini mau untuk makan sendiri, nggak usah pakai timbang-timbangan. Untuk kapal selam kita buat bulatan, kemudian jempol kita masukkan seperti ini ya. Kita buat seperti apa ya ini ya, seperti mangkok gitu ya. Nah usahakan tuh bawahnya jangan terlalu tipis ya. Kalau tepi-tepinya tipis nggak apa-apa, tapi bawahnya ini jangan tipis karena takut bocor ya. Seperti ini kita masukkan isinya, kita tutup. Seperti ini ya. Sekali lagi ya, kita buat bola ya seperti ini. Kemudian jempol kita masukkan ya, jempol atau ibu jari kita ya, kita masukkan pelan-pelan, kita puter. Nah, seperti ini ya. Isi, nggak usah terlalu banyak ya isinya ya. Tapi ini bisa juga ya, kalau mau pakai seperti yang dijual tuh pakai telur utuh bisa juga ya, tapi tentu saja adonannya pakai besar, kemudian kita bantu pakai mangkok ya.
karena kan telur kalau satu utuh kita pakai tangan gini takutnya malah tumpah kemana-mana ya, jadi dibantu pakai mangkok. Nah seperti ini ya, lakukan terus sampai habis. Kita mau rebus, kita beri minyak ya secukupnya ya, sedikit aja. Nah seperti ini ya. Kalau membuat kapal selam sebaiknya jangan tunggu sampai adonan habis ya, itu tips dari saya ya. Jadi misalnya udah dapat 6 atau berapa, lebih baik kita rebus dulu. Kalau untuk lenjer sih nggak apa-apa ya, saya takutnya tuh menjaga aja, kalau terlalu lama di luar terus bocor atau gimana kan jelek ya hasilnya ya. Jadi sebelum bocor lebih baik direbus dulu, kalau sudah matang kan aman. Maksud saya seperti itu ya teman-teman. Nah ini sudah mendidih, saya mau rebus yang kapal selam dulu ya. Karena ini saya sudah dapat 7 ya, jadi saya rebus dulu seperti ini. Nah ini sudah matang ya, sudah mengapung. Kita mau tiriskan ya. Panaskan minyak, kita mau goreng ya empek-empeknya. Saya nggak goreng semua ya teman-teman, karena menurut saya tuh makanya enaknya anget-anget ya. Jadi saya mau goreng 6 aja cukup. Ini sudah cukup, kita tiriskan ya. Untuk kuah cukonya saya nggak buat banyak ya, karena kan empek-empeknya juga nggak banyak ya. Saya tadi buatnya cuma 300 gram ya. Jadi saya pakai gula Jawa atau gula aren, kalau kalian punya juga boleh ya. Cari yang warnanya agak hitam ya supaya cantik ya. Saya pakai 250 gram, nanti kita rebus dulu bersama dengan asam, nanti kita saring ya. Kemudian nanti kita masak lagi bersama dengan blenderan dari cabai ya. Saya sarankan kalau untuk membuat cuko empek-empek lebih banyak pakai, kalau bisa pakai ini ya, cabai rawit hijau, karena itu rasa dan aromanya tuh berbeda ya. Tapi ini kalau ini boleh di skip ya, ini optional karena saya suka pedas, jadi saya tambahkan aja 3 biji cabai merah rawit merah ya supaya pedas. Tapi kalau kalian nggak mau pakai cabai rawit hijau aja boleh ya. Kemudian bawang putih secukupnya, kemudian nanti ada garam, gula. Kemudian nanti kalau sekiranya kurang hitam akan saya tambahkan kecap ya. Tapi kalau sekiranya sudah hitam, rasanya sudah oke, kita nggak perlu kecap, nggak usah pakai kecap, karena setiap gula tuh beda-beda ya teman-teman. Saya pernah beli gulanya dengan orang yang sama, belinya gulanya agak lebih kuning, tapi ini kok bagus ya agak hitam. Jadi nanti kita lihat aja. Saya kalau masak tuh nggak ada takaran ya, nanti gula dan garamnya kita cicipi aja ya. Kecuali kalau buat cake atau bolu memang kita harus pakai takaran. Kalau ini sesuaikan dengan lidah kita aja masing-masing ya. Kemudian air ini sedikit dulu karena untuk melarutkan gula Jawa dan asamnya ya. Kita masukkan air, kemudian gula, kemudian juga asam sekalian ya, kita rebus ya. Sementara itu kita mau blender cabai, kemudian bawang putih. Bawang putihnya saya sisain 1 ya, kayaknya terlalu banyak karena kan sausnya saya nggak terlalu banyak ya. Kita tambahkan air secukupnya aja, asal bisa untuk ngeblend ya. Nah ini sudah cukup, kita masukkan ke tempat untuk merebus kuahnya nanti ya.
sudah larut ya, kita mau saring. Nanti kita cicip ya, sekiranya kurang asam boleh ditambah cuka ya. Ini asamnya kita celup-celup seperti ini ya, supaya rasa asamnya keluar ya. Tadi bawang putih yang di blender kurang halus, kita saring sekalian. Nah seperti ini. Nah ini kita masak lagi ya. Kalau kecap tuh selera ya teman-teman. Sebenarnya kalau ini warnanya sudah cantik ya, tapi kalau mau dikasih sedikit nggak apa-apa. Saya sudah pernah coba pakai kecap maupun nggak pakai kecap. Kalau pakai kecapnya cuma sedikit, tidak merubah rasa ya teman-teman. Kecuali teman-teman pakai sampai 2 sendok makan, 3 sendok makan ya pastinya berubah ya. Tapi kalau kita cuma pakainya sekitar setengah sendok teh seperti ini, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah warnanya lebih cantik. Ini mau kita rebus lagi. Kita rebus sampai mendidih. Kita cicipi dulu. Ternyata ini asamnya sudah cukup ya teman-teman. Kemudian manisnya juga cukup. Tadi saya tambahkan 2 sendok makan. Kira-kira ini sudah mantap ya. Ini tinggal kita tunggu mendidih aja untuk mematangkan bawang putih dan juga cabenya ya, supaya sausnya ini lebih awet ya. Nah ini sudah mendidih ya. Sekarang kita mau hidangkan ya. Masih panas ya ini ya. Panas. Ini tadi yang ada telurnya ya. Nah kalau untuk porsi terserah kalian ya, mau pakai seberapa banyak ya. Ini karena saya yang makan, saya mau pakai 2 aja. Kemudian pelengkapnya boleh pakai mie kuning, boleh pakai bihun ya, sesuaikan aja dengan apa yang kalian mau, atau pakai dua-duanya juga boleh ya, campur ya, bihun dan juga mie kuning. Kemudian ini ada timun, kemudian ebi. Ini ebi yang sudah saya sangrai ya, kemudian saya haluskan ini. Nah kemudian ini kita tinggal siram kuahnya ya. Kita mau cicip ya teman-teman. Empek-empeknya. Enak ya. Nah, semoga apa yang Yen bagikan hari ini bermanfaat buat kalian semua ya. Terima kasih buat dukungannya. Sampai ketemu di video-video berikutnya.